Hidup itu rumit. Di setiap perjalanan selalu ada aja kejutan-kejutan yang bisa membuat kita mempertanyakan diri sendiri. Tantangan hidup Brian mungkin gak sama dengan kalian. Tantangan hidup kalian juga pasti gak sama dia. Tapi kalau ditarik kesamaannya, ya sama-sama ada tantangannya, sama-sama ada kesulitannya. Tantangan ini juga membuat kita harus mengambil keputusan yang tidak mudah diambil. Dan di setiap keputusan yang diambil, akan selalu ada konsekuensi. Episode kali ini kami akan membahas perjalanan hidup Brian yang belum pernah dibahas sebelumnya. Oke, udah di podcast After Office Hours bareng sama seseorang Bruno Mars ya? Iya. Atau Rama Aipama? Gue sebenarnya Bruno Pluto. Agak jauh ya. Kurang ya. Namanya usaha ya. Ya, jadi dia adalah lo aja deh yang kenalin diri lo. Diri lo tuh siapa? Lagi sibuk apa? Siapa lagi sibuk apa? Iya. Sibuk saat ini apa sibuk belakangan ini? Sibuk belakangan ini. Sibuk belakangan ini. Sibuk belakangan ini. Gue Brian. Mungkin kalau yang udah tahu gue gak usah gue kenalin ya. Ini gue kenalin buat yang gak tahu doang. Iya. Instagram gue @brianhart. Banyak yang nggak tahu lu lah. Emang gue gak berharap banyak sih sama orang yang pengen tahu sama gue. Tapi Jokowi aja nggak tahu lu pasti. gue pun juga gak berharap tahu banyak sama Jokowi. Oke. Terus. Jadi lu siapa, Brian? Iya. Gue denger lu selebgram ya? Apa gimana? Enggak, bukan. Gue bukan selebgram. Tapi looks lo selebgram Enggak banget. lah. Looks gue berusaha untuk menjadi orang yang humble. Oh, kalau humble tuh pakai topi kebalik gitu. Iya. Iya, terus Ini apa? gue kedua kali ya ada di Iya, podcast ini ya. ini kan season 2 nih ya. Oh, ada season 2. Iya. Oh, jadi ada season udah kayak Cinta Fitri ya. Udah ada. Iya, soalnya kan season 1 Cahyo nggak aktif, terus akhirnya gue mau dong kontribusi lagi. Nah, kita bikin lah season Oh, gitu. 2. Gitu ceritanya. Ini berarti podcast season 2 Cahyo Reborn berarti. Iya, Cahyo comeback. Reunion kan sekarang lagi zaman kan, band aja reunion kan. Iya. Nah, podcast juga. Oh, iya. Iya. Jadi lo sekarang aktif di sosial media Instagram ya? Aktif di Instagram, tapi pengen aktif di Twitter cuman Yoi. bapak ini kita nggak tahu ya fenomenal apa bapak ini takutnya kan mengalahkan ini. Iya. Enggak, gue udah mengusulkan lu ke Twitter kan. Iya, dia Bahasa-bahasa lu tuh bahasa-bahasa anak Twitter. Contohnya? banget. Ya, ada lah sebenarnya. Ada. Banyak soalnya jadi kita susah nih. Udah, ngambilin kelamaan nih nanti. Oke, udah langsung to the point aja lah. Oke, sekarang kan lu Pokoknya kita cuma mau denger cerita lu silakan cerita bebas deh, lu Iya, mau cerita bebas. apa. Oh gitu. Jadi kita kasih waktu dan tempat dipersilakan. Kita nggak akan potong, kita nggak akan nanya. Lu monolog aja sendiri pokoknya. Kita nggak akan nanya, udah biarin aja. Oh, Nggak, sekarang gini deh, sesimpel lu kan di Instagram aktif. iya. Lu juga kerja kantoran kan? Kerja kantoran. Iya kan. Iya. Nah, bagi waktunya gimana untuk diri lu dulu sendiri deh? Sama dari istirahatnya, main sama teman. Itu bagi waktunya gimana tuh? Sebenarnya kalau kerja kantoran terlalu keren ya. Sebenarnya gue jatuhnya buruh. Karena gue kerja di pabrik. Kalau kerja kantoran tuh orang lihat Kantoran kan buruh juga bukan? Iya. buruh, tapi kantoran itu identiknya orang lihat kantoran kerja depan laptop, AC. Kalau buruh kan Kalau lu depan mesin. Dan laptop Loh, juga laptop kan mesin juga. Laptop juga mesin, tapi bukan berarti apa namanya Wah, Leo nih nih. Wah, ada suaranya. Ada suara cewek. ghosting. Suaranya ghosting gitu. Enggak, tapi kan identiknya kalau kantor itu kan rapi kerjanya. Oh, berarti lu nggak rapi di Enggak. kerja lu sekarang? Secara pakaian nggak rapi, tapi kerjaan rapi. Oh iya. Yang penting kan Oke, kerjaan. boleh. Jadi gue sebenarnya kerja pabrik. Oke. Kerja pabrik. Kalau misalnya mau bagi waktu gimana antara gue sama yang di Instagram, ya paling weekend gue ketemu sama anak Instagram. Oh, berarti lu nih tipikal yang weekend dikhususkan untuk bermain media sosial. Nggak terlalu mengkhususkan sih, maksudnya weekdays pun bisa, cuman keseringan weekend. Kesiran weekend. Iya. Dan itu kan bagi waktu antara diri lo dengan kesibukan yang lain. Sama keluarga gimana? Nah, sama keluarga ya biasanya weekdays, atau kalau misalnya gue kadang-kadang juga punya acara keluarga di weekend. Sorry, anak lu udah berapa? 2 ya? Nggak punya. Sama keluarga kan? Iya, itu Maksudnya keluarga. nggak semua orang berkeluarga tuh punya anak. Oh gitu. Oh, ini keluarga lu yang mana? Keluarga ya keluarga saudara kandung maksudnya. Oh, orang tua. orang tua. Adik kakak. Adik kakak. Iya. Nah, itu gimana tuh bagi waktunya? Kalau misalnya ada di weekend ada acara keluarga sama acara Instagram ya gue prioritas keluarga lah. Oh gitu? Iya. Walaupun dari Instagram lo dapat 10 juta gitu. Hah?
Ya gue tetap prioritas Instagram. Enggak, prioritas keluarga lah. Prioritas keluarga. Tapi lo pernah nggak sih ada dilema kayak anjir ada tawaran kerjaan dari sosial media gitu? Iya. Terus di satu sisi nyokap atau bokap lo atau orang tua lo lah, itu kayak ngajak lo pergi. Ada nggak? Pernah nggak di posisi itu? Belum pernah sih. Belum pernah ya? Belum pernah. Karena emang kerjaan dari sosial media belum banyak ya? Iya juga sih ya. Enggak, maksudnya kan kalau ada tawaran kayak gitu bisa diomongin kan. Oh, Secara kekeluargaan bisa diomongin. Heeh. Ini ada tawaran begini nih. Jadi orang yang ngasih kerjaan lu juga adalah keluarga dong gitu. Tadi lu bilang secara kekeluargaan bisa Bisa diomongin. jadi itu keluarga gue juga kan yang ngasih kerjaan gue kan. Iya kan? Iya. iya karena Jadi duitnya muter situ-situ aja ya. Situ-situ Lu kayak aja. dinasti politik ya. iya. Tapi belum pernah selama ini. Belum. Belum pernah dinasti politik. Nah, tapi biasanya nih menghabiskan waktu bareng keluarga apakah karena sekarang kan pendapatan lo bisa dibilang double kan? Dari kantor iya, dari pabrik iya, Iya. dari media sosial iya, Iya. gitu. Lo ada nggak sih kayak ngasih sesuatu buat keluarga lo atau orang tua lo atau apa gitu? Ada. Ya maksudnya selama Followers ya yang lo kasih. Sebenarnya kalau dibilang double sih enggak ya. Double itu kenapa dibilang double? Karena sisi yang satu dengan sisi yang lainnya setara, dibilang double. Oke. Ya, saat Jadi ini- kalau X sama satu lagi jadi 2X gitu ya. 2X. Ya, Tapi ini lu nggak nyampe 2X berarti. enggak. Lebih gede mana? Sosial media apa? Lebih gede dari kerjaan gua aslinya. Oh iya. Serius lu? Iya. Sosial media ya paling buat ngopi. Ya kalau gitu ngapain lu masih kerja? Karena lebih gede dari kerjaan gua. Oh, lebih gede dari Kerjaan gua aslinya. lebih gede kerjaan lu Di yang pabrik. di pabrik daripada Daripada sosial sosial media. media. Iya. Oh, oke. Kalau gitu nggak usah sosial media lah, ngapain? Nggak usah sosial media lah. Kok nggak usah? Kok lo larang-larang gua? Lu siapa om gua bukan? Nah itu gimana tuh? Maksudnya kan kadang kan weekend yang biasa bisa bareng keluarga ini lo korbanin. Iya. Nah lo timbal baliknya apa nih ke keluarga lo nih? Timbal balik ya kan gua kan mencukupi kebutuhan kemereka ya kan. Lo yang beliin beras Iya. gitu. Oh iya. Iya. Berarti keluarga itu dihidupin dari lo? Enggak juga. Lu Nih, emang gua kalau cerita di lu sedikit. gimana yuk? Bukan lu yang beli beras kalau di Enggak, keluarga gue lu. kan keluarga gua, bukan kayak orang tua, adik atau kakak. Itu kan urusan masing-masing. Ah. Oh dia kan udah berkeluarga. Wah Kalau- ini bisa ada celah gua nih. Memang Loh kan tadi gue nanya, lu kan kaget kenapa dia yang beli beras? Emang di keluarga lu bukan lu yang beli Iya beras? gue juga sih. Iya gue juga. Kalau di gue soalnya gua, tapi buat gue makan sendiri. Iya kan karena kan lu merantau kan. Gue sendiri kan nggak punya istri juga. Belum punya istri. Iya kan. Tapi kan ya. Tapi yang mau jadi istri lu banyak. Yus, nggak usah dibahas. Yus, Iya, lanjut. iya. Terus. Gue cerita sedikit nih. Sebenarnya gue Banyak juga nggak apa-apa. Oh banyak juga nggak apa-apa. Sebenarnya gue yatim piatu. Gue 2012 tuh nyokap bokap gue udah meninggal. Oh, berarti gue tadi salah. Oke, Nggak apa-apa, terus, nggak terus, apa-apa. terus, Karena kan- terus. Karena kan itu untuk orang-orang yang nggak tahu nggak apa-apa ya. Terus. Jadi 2012 itu benar-benar tahun terberat gue. Karena apa? ditinggal oleh dua orang. Iya, tua. karena orang tua gue meninggal di tahun yang sama. Dua-duanya. Dua-duanya. Dalam jarak yang berdekatan. Dalam jarak 3 Tahun bulan. 2012 nih ya. 3 bulan ya. Bokap dulu nih, bokap bulan Mei, 3 bulan berikutnya nyokap. Oh, oke. Terus? Jadi 2012 tuh lo ya paling gue anak pertama ya, adik gue 3. Otomatis kan setelah itu kan gue jadi Kepala keluarganya. kepala keluarga juga, jadi Iya. sebagai abang juga kan, gitu kan. Otomatis 2012 itu tahun terberat gue. Oke. Dan itu lo masih belum kerja waktu itu? ya? Udah. Oh, udah kerja. Udah Oke. deh, pokoknya udah. Oh, oke. Nah dari situ gue kayak apa ya, kayak ya otomatis kan tanggung jawab berubah ya. Yang tadinya Iya. cuma abang, sekarang jadi Merangkap sebagai orang tua juga. Orang tua, ya kan? Iya. Dan Otomatis. adik lo umurnya jauh? umur 4 tahun. Oh, bedanya 4 tahun. Jadi adik gua tuh adik gua 4 tahun, 4 tahun jadi kayak Piala Dunia. Jadi udah Piala Dunia udah tahu nih. Oh, berarti harus iya, produksi. Tiap tahun. Menarik analoginya. Terus Jadi 2012 tahun terberat gua karena apa? Karena ketika bokap gua meninggal waktu itu gua yang masukin ke liang lahat ya. Oke. Bokap gua meninggal, set gua masukin. Selang 3 bulan lagi gua kayak berpikir, gua kayaknya barusan kemarin naruh jenazah nih di sini, tahu-tahu udah naruh lagi. Iya. Ah, oke. Ya mungkin orang-orang bilang, oh itu namanya orang tua lo cinta sehidup semati. Iya. Bisa dibilang gitu. Nah, tapi sebelum jauh nih, gimana cara lo untuk move on dari kesedihan itu? Karena gue juga pernah ditinggal nyokap nih. Gimana cara lo, oke nih, gue harus lanjutin hidup, gue harus tetap semangat. Karena kan ada momen dimana lo pasti down kan? Iya. Apalagi, sorry to say nih, 2 orang sekaligus di tahun yang sama. Itu gimana? Ya sebenarnya karena laki-laki kan apalagi gue sebagai apa ya,
contoh bagi adik gue ya. Ya. Abang. Gue abang sekaligus orang tua kan. Oh iya. Gue kan nggak boleh terlihat sedih depan adik gue. Biar mereka juga tidak jatuh. Ya, itu juga sedih juga. Ya gue tetap struggle gimana caranya bisa membimbing adik-adik gue, karena kan yang paling susah tuh membimbing anak perempuan. Oh, adik gue adik perempuan. Iya, paling susah tuh membimbing anak perempuan. Kayak lo sebagai orang tua, lo punya anak perempuan, lo harus tahu kan nih perempuan. Beban moralnya beda Sama ya. adik laki-laki. Iya, gitu. setuju. Dari situ gue struggle ya, gimana caranya ya gue tetap apa namanya ya melakukan hal-hal baik lah. Jangan sampai adik gue tahu kalau abangnya kayak gitu, masa kita nggak kayak gitu. Dan lo tidak pernah menunjukkan kesedihan di depan mereka? Enggak. Sama sekali. Walaupun ketahuan nggak sengaja lo lagi sedih di kamar. Kalau ke gap sih belum pernah sih ya. Oke. Lo Sebisa ini ya, mungkin kita main halus gimana caranya. di depan mereka nggak pernah? Enggak. Di sosial media kan lu galaunya? Enggak juga kan. Kan lu waktu itu pernah lu upload item-item terus pakai Kalau itu lu Black galau. Lives Matter waktu itu. Beda. Iya. Jadi dan ini gue cukup baru tahu nih. Ini gue baru tahu sekarang. Maksudnya ternyata lumayan berat ya. Dan memang cerita ini sebenarnya nggak gue, itu teman-teman Instagram semuanya nggak tahu. Semuanya. Ya, semuanya. Dan ini cerita yang benar-benar baru gue keluarin di podcast ini kan. Oke, kalau gitu kita akan mendatangkan teman Instagram. Ya, silakan. Oke. Gitu. Tapi sebelum bokap gue meninggal ya gue ini banget nih apa namanya benar-benar ngerawat orang tua, karena kan bokap gue meninggal karena stroke 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun stroke. Sampai pada berarti 2006 ya. Dan berarti selama 6 tahun sebelum beliau almarhum semuanya roda ekonomi lu yang menjalankan. Kebetulan nyokap gue juga kerja. Oke. Tapi kan kalau cuma nyokap doang kan kurang. Makanya gue setelah SMA kenapa nggak kuliah? Karena nggak mampu, nggak ada duitnya. Dan ini mungkin bisa jadi pelajaran, maksudnya di luar sana jangan ngejudge lu kok nggak kuliah, lu malas ya atau apa. Ini kan banyak faktor di belakangnya ya. Iya. Oke. Gitu. Iya. Dan lu sekarang gue tarik mundur dulu nih. Iya. Selama bokap lu sakit, itu kan ibaratnya duit mostly biaya berobat. Iya. Di saat teman-teman lu bisa main, bisa Iya. nongkrong. Apa yang lu rasain waktu itu? Ada rasa iri kah atau Kalau rasa iri pasti, di mana kan seumuran gue kan pada nongkrong, pada kemana ya kan. Sementara gue ada masalah di dalam keluarga gue kan, gimana caranya gue bisa sebagai tulang punggung juga buat keluarga gue kan, gak cuma nyokap gue doang. Karena kan kalau ngandelin apa namanya penghasilan nyokap, waktu itu nyokap gue jadi sales panci. sales panci? Ya, jadi dia kalau ada demo masak nih, dia demo di situ, dia promo pancinya dia gitu. Oh, tapi bukan yang door to door ya? Bukan, Maksudnya event ya? Event gitu. Sementara untuk ngandelin dari nyokap gue otomatis ya nggak cukup lah dengan anak yang 4 ya kan. Dan waktu itu sekolah juga masih Masih jalan. jalan. Iya. Ya otomatis gue setelah lulus SMA langsung kerja. Gitu. Oke. Dan lu gini, melawan rasa nggak tahu ya kalau misalnya di lo gimana, tapi kalau di gua mungkin ada rasa anjir gue pengen main apa segala macam. Itu cara lo menghapus keinginan senang-senang lo gimana waktu itu? Mungkin karena gue kan punya teman-teman tongkrongan dekat-dekat rumah ya. Dekat-dekat rumah, maksudnya nggak kayak sekarang kan temannya nggak cuma nongkrongan, ada teman Instagram, ada teman apa aja kan? Lebih banyak kan. Ya mungkin dari teman-teman gue juga support juga gitu kan. Ketika gue harus main sama mereka, mainnya juga nggak jauh-jauh banget gitu kan. Cuma sekitaran tongkrongan rumah doang gitu. Tapi ya teman-teman tongkrongan gue pun support gitu, kondisi gue bagaimana support. Kalau misalnya dia ngajak gue nih, sementara gue harus jaga bokap gue, ya dia ngerti gitu. Oke. Wah itu 6 tahun lama sih. Lama 6 tahun. Makanya gue bilang apa ya? Gue bisa bilang sih berkahnya ada sih. Berkah dari lu merawat orang tua gitu kan. Terus setelah meninggal juga banyak rezeki yang entah ngapa ngalir gitu cepat gitu. Yang tadinya nggak gue kira-kira atau lah ternyata gue ini udah 2020 ya. Ternyata 8 tahun yang lalu sama 8 tahun kemudian gue bisa dapetin ini yang awal-awal nggak gue kira gitu. Yang mungkin kalau dipikir secara logika ini kayak nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke. Misalnya Bokap gue sama nyokap gue meninggal nggak ninggalin warisan.
Tapi alhamdulillah setelah bokap gue meninggal, nyokap gue meninggal, gue bisa. Alhamdulillah setelah. Maksudnya Itu gimana ya? Gua responnya mau ketawa tapi takut salah. maksudnya alhamdulillah keadaan gue membaik Oh. ketika bokap gue setelah bokap nyokap gue meninggal. Iya, Katanya gue bisa punya rumah. Itu tuh yang beli. Iya. Wah, luar biasa. Gue bisa bangun. Gue salut tuh. Itu gue salut. Iya. Salut. Maksud gue, ya rezeki itu bukan berarti kita ngarepin orang tua meninggal ya. Iya, Maksudnya rezeki setelah kita merawat orang tua sampai akhirnya mereka meninggal, rezeki ada aja gitu. Cayo aja, lu belum bisa bangun rumah kan? Belum. Sejujurnya belum. Dan gue masih tinggal sama orang tua gue. Oh gitu. Iya. Dan gue bukan yang mendiskreditkan orang-orang anak-anak muda yang punya mobil ya. Kalau gue sih pikiran lebih baik punya rumah daripada punya mobil. Iya. Gue bisa aja beli rumah, beli mobil. Beli mobil. Tapi gue nggak kepikiran sih, gue mending punya duit gue beli rumah. Karena waktu itu kondisinya yang Karena lebih dibutuhkan adalah rumah. rumah. Iya. Gitu. Gue Ya. punya mobil, nggak punya rumah. Tapi ini apa? Tapi mobilnya rumah kan? Itu. Ada anduk dalamnya. Jadi logikanya, kayak lu bilang tadi kan, ya gue lebih penting rumah. Kenapa lu nggak bikin sama aja? Mobilmu adalah rumahmu. Kan mobil kapasitasnya terbatas. Nggak apa-apa, tidur aja di situ. Tiap hari lu berpindah. Jadi lu Tanya dong, tidurnya sama siapa? Tidur sama siapa? sendiri. Oh sendiri. Di sini sendiri kan diucapin. Ya nggak tahu kan, kita nggak tahu ya. Nah, tapi ada nggak momen paling berat lo pas kapan? Maksudnya kayak ada rasa capek nggak sih lo kayak aduh gila ya gue usia muda harusnya gue bisa main, bisa sekolah. Ya rasa capek pas ngerawat bokap gua. Karena kan bokap gua kan stroke ya, otomatis adik gua ada yang perempuan nih. Perempuan nggak mungkin kan, maksudnya bukan nggak mungkin ya, maksudnya agak yang lebih bertanggung jawab kan gua. Iya, dan lo anak pertama karena kan? kan sama-sama laki-laki ya. Iya. Kayak misalnya ada yang ngurus bokernya dia apa segala Iya, macem iya. ya kan, itu gua semua yang ngurus selama 6 tahun tuh. Dan lo waktu pas kerja gimana? Siapa yang ngurus bokap? Kalau pas kerja kan masih ada nyokap gua. Oh. Pas gua pulang kerja. Iya. Giliran gua yang ngerawat gitu kan. Kayak misalnya momen gua pulang pagi nih, kerja pulang pagi, sementara gua mau tidur nih. Iya. Bokap gua minta makan kan. Iya. Minta makan. Gua udah mau tidur, dia malah boker. Otomatis kan gua udah jadi tanggung jawab gua gitu. Gua pulang pagi ngantuk. Ya itulah kayak gitu-gitu, hal kayak gitu yang gua bener-bener apa ya? Ya bisa apa ya? Bisa diambil lah berkahnya setelah itu. Wow. Gitu. Ya lu berpengalaman banget ngurus orang sih menurut gua jadinya. Iya nggak sih? Ya bisa dibilang sih kayak gitu, bisa dibilang. Dan mungkin secara dari segi apa ya, gue nggak bisa bilang ilmu atau apa ya, tapi pengalaman lo sama orang yang mungkin kuliah atau apa mungkin lebih banyak lo ya, karena tempaannya Iya. lo udah lumayan dalam ya Iya. sebelumnya. Ya lumayan ya deep lah, Iya. lumayan dalam sih iya. Itu kan cuma Makanya diartiin gua- doang kan. iya. Di apa dalam diartiin doang. Nggak usah so dramatisir dong bangsa. Iya. Makanya gue selalu bilang sama teman-teman gue nih yang masih punya orang tua, gue bilang lo kalau masih punya orang tua, ya kalau syukur-syukur lo minum air cucian apa namanya kaki orang tua lo minum. Ya kasarnya seperti Kasarnya itu. ya gitu kan, apalagi timbang cuma anterin mama dong ke pasar. Ya udah anterin, itu kan mumpung lo masih ada orang tua. Iya setuju, karena gue pun setelah ditinggal sama nyokap, gue merasa sangat kehilangan. Yang dulunya mungkin, karena kan gue ngekos kan, Iya. jarang pulang, jarang ngobrol. Sekarang kalau mau ngobrol cuma lewat doa. Ibaratnya kayak gitu kan. Iya. Wah lumayan deep ya. Iya. Ini dari Indol nggak ada yang nanya nih, kita doang berdua. Dia berusaha memahami situasi loh. Karena gue yakin dia nggak expect akan kayak gini cerita. Oh gitu. Gue udah bisa melihat itu dari raut wajahnya. Betul. Ya, Banyak karena yang mau dibelokin tapi jangan bahaya. Karena kan apa yang gue kasih lihat di Instagram kan beda sama. Nah itu jadi pelajaran kedua adalah yang bisa kita ambil, apa yang dilihat di sosial media tuh udah bagian yang kita kurasi dari kesedihan kita. Yes, benar. Kayak ada orang yang nunjukin kesedihannya di medsos. Ada. Kalau lu adalah orang yang memilih ya kesedihan itu ya gua Sendiri aja. Iya. Bukan untuk di share di media sosial gitu kan. Iya, dan Which is menurut gue emang better kayak gitu sih. Iya. Karena yang nyelesain masalah itu juga kan lu sendiri kan sebenarnya. Iya. Dan sosial media membuat lo lebih merasa fun gak sih dengan berbagai masalah hidup lo? Benar, iya. Waktu itu ya, kalau sekarang Buat kita refreshing buat gitu. refreshing ya. Buat refreshing iya waktu itu. Kalau sekarang kan mungkin udah terlalu jauh ya. Jadi gue udah terbiasa, gue sebagai orang tua juga, sebagai abang juga, sebagai teman, sebagai Instagramer, kalau di Instagram juga udah terbiasa sekarang. Iya. Kalau sekarang ibaratnya udah ketemu celah-celahnya lah. Iya. Dan adik lo sekarang statusnya sekolah atau udah kuliah atau? Nomor 2 udah kerja. Dan itu Perempuan. perempuan. Nomor 3 perempuan, nomor 4 cowok.
Oh, gitu. Yang masih sekolah yang nomor 4, kuliah. Dan itu biaya dari lu? Sebagian dari gue, sebagian dari adik gue juga. Wah, Maksudnya bertiga gitu. Keren sih. Iya. Salut gue. Iya, Tapi emang keren. Tapi emang gue jadi belajar banyak sih. Maksudnya walaupun gue belum jadi orang tua ya, tapi gue bisa belajar banyak gimana caranya. Ya tadi gue bilang paling susah itu emang ngontrol anak perempuan atau adik perempuan kan. Karena gue lagi nongkrong pun gue sampai bikin alarm. Hah, maksudnya? Kenapa? Bikin alarm kalau WhatsApp ke adik gue yang perempuan. Udah di rumah belum? Oh, ngecek. Iya. Atau gue WhatsApp ke cowoknya kan. Tapi lebih sering gue WhatsApp ke cowoknya. Lu WhatsApp cowoknya apa? Woi, Kakak. jangan macam-macam lu ini. Enggak. Gue adik gue kan udah ada cowok semua ya. Gue WhatsApp ke cowok-cowoknya. Oke. Dibanding ke adik gue langsung ya. Karena kan kalau udah pacaran mah itu cowoknya harus udah tanggung jawab dong. Iya. Pulang jam sekian ya kan, jam sekian. Kalau ada apa-apa bilang kita, ntar kita pukulin cowoknya. Iya. Kita mau bantuin. Di Bandung kan mukulinnya. Wow. Gila langsung. Langsung. Ini buat yang nggak ngerti, tadi kita habis ngobrolin Twitter yang berantem. Nah, tapi gini deh. Sekarang kan kalau misalnya masih ada orang tua, kayak gue masih ada bokap gitu, Iya. atau Nula ada bokap nyokapnya gitu. Ada masalah apapun bisa cerita. Iya. Kalau lo, gue nggak tahu ya. Mungkin lo nggak ya? Gue nggak cerita ke bokap nyokap gue. Lo nggak cerita ya? Dipatahkan gitu. Nggak, atau gini. Misalnya, lo kan lagi membesarkan adik-adik lo. Iya. Dimana itu quotes-unquotes-nya seperti anak lo sebagai Iya. orang tuanya gitu. Iya. Ketika mereka ada masalah, lo bercerita ke siapa, berkeluh kesahnya? Ketika gue ada masalah nih. Mereka ada masalah terus kayak pasti adalah orang kayak, aduh anjir kok gue nggak bisa selesaiin ya, gue pengen berbagi lah kesedihan ini tuh. Lo biasanya sama siapa? Gua apa adik gua? Lu. Gua. Heeh. Gua biasa sama adik nyokap gua ada. Adik nyokap gua tinggal. Tante lu dong. Tante gua ada. Tante aja ngomongnya, nggak usah Dia ada. ribet deh. Tadi aja iya Ada di nyokap dalam. gua. Enggak, karena kalau adiknya nyokap gua bisa dibilang bude, bisa dibilang onti, bisa dibilang tante. Lu kan bilangnya tante. Oh tapi bener sih lu bilang adanya teman, adanya teman. Ada yang temen nyokap gue udah ribet. Adanya nyokap lu. Iya. Jadi dari nyokap ya, dari keluarga nyokap, bukan iya. dari keluarga bokap. Bukan. Biasanya gua cerita sama Kenapa dari segi nyokap? Kenapa? Bukan dari karena keluarga nyokap lebih deket. Lu ngerasain enggak? Keluarga nyokap lebih deket. Enggak, gue lebih dekat sama keluarga bokap gue. Oh gitu. Gue Lu iya sama Mak? dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Enggak, tapi kan enggak bisa Oh, dua-duanya. yang paling deket banget dari nyokap. Nyokap kan. Kalau Dari lu malah bokap. bokap. Karena nyokap lo dua. Karena keluarga nyokap gue. Gue tadi mau bilang katanya nyokap lo anak tunggal, tapi kan karena lo udah dipatahkan sama dua orang ini kan. Iya. Nyokap gue tuh 5 bersaudara, bokap gue 7 bersaudara. Bokap lo 7. 7. Dan mungkin nyokap lo adiknya nyokap dia. Bisa. Jadi lu ceritanya ke nyokap gue dong. Dan lo lebih dekat ke nyokap. Pantes gue nggak cerita ke nyokap gue. Iya, soalnya Karena udah diambil. dia udah cerita ke Iya, nyokap gue. porsinya udah diambil. Betul sekali. Nah itu kan kalau dari elunya nih, Iya. kalau dari adik-adik lo deket nggak? Misalnya kayak bang, cowok gua brengsek nih, Oh. atau apa bang? Gimana sih caranya buat bisa nerima ajakan jalan atau nolak ajakan jalan tuh cerita ke lo nggak sih? Oh, kebetulan kalau misalnya ada di gue tuh nggak pernah curhat soal itu ke gue. Kebetulan berarti nggak pernah salah dong. Nggak juga, maksudnya selalu nggak pernah cerita ke gue. Karena apa ya? Karena mungkin kalau cerita kayak gitu lebih ke sahabatnya atau lebih ke tadi tante gue dibanding ke Dan lu nggak masalah. gue nggak masalah. Tapi ini ya insting kebapaan gue jadi ada gitu. Jadi kayak misalnya gue WhatsApp nih adek gue lagi di mana gitu, tapi gue langsung tahu nih nggak mungkin udah di rumah nih. Oh. Itu lo kalau misalnya dulu jadi orang tua nih, Iya. apalagi anak lo cowok kan, mungkin kalau misalnya kemana-mana pasti insting kebapaan ada ketika lo WhatsApp lagi di mana, di rumah temen pah, nggak mungkin lagi di rumah temen kondisi lagi kayak gitu. Itu anak lu hati-hati. Itu anak gue yang mana tuh kalau di WhatsApp anak gue masih bayi soalnya. Iya ntar kalau Anak dia lu gede. nanti jangan jadi tukang. Parah. Iya. Ajarin yuk. Iya, ya kan bapaknya juga. Oh, ini banyak banget nih sensornya anjir. Wah, ngepet nih. Iya. Oh, gitu. Tadi sih Cahyo udah nanya, tapi kayak waktu lu kan kondisi ketika lu ngurus keluarga tuh berarti lu bener-bener fokus ke situ doang ya, lu nggak ada kepikiran hal yang lain. Maksud gua kayak lu ngelihat yang lain mungkin bisa melakukan lebih banyak hal gitu. Ada nggak sih lu rasa-rasa kayak kenapa sih gua yang harus ngerasain ini gitu? Kenapa lo yang Sempet dipilih? nggak ada perasaan kayak gitu? Sempet, pasti ada rasa. Dan apa yang lu lakukan untuk bisa menghandle situasi itu? Oh jadi lu dulu Iya. sekarang sekarang nyembah pohon? Iya. Oke. Enggak gue.
Aing banyak banget editannya nih. Ini Noel laknatullah alaik kayaknya. Terus gimana? Mungkin gue lebih pengen tahu kayak cara lu, karena pasti ada banyak banget orang yang mungkin lagi kalau kita lagi di masa sulit tuh pasti kita mikirnya kayak anjir gue lagi susah banget nih, kenapa harus gue sih? Nah, cuman menurut gue itu adalah perasaan yang wajar, sangat wajar. Jadi ketika lu mikir kayak gitu pun bukan berarti lu salah, enggak, wajar aja gitu. Tapi mungkin lebih menarik apa yang lu lakukan untuk bisa menghandle perasaan itu. Apakah lu menerima atau lu denial, atau lu melihat orang lain, atau lu jadi punya role model, atau lu melihat yang di bawah lu, atau gimana? Gue nggak. Ya sebenarnya rasa-rasa itu pasti ada ya. Gue ngerasa kenapa masalah seberat ini ada di diri gue atau ada di keluarga gue. Kenapa nggak di keluarga yang lain gitu kan? Gue sempat merasa kayak gitu. Cuman gue lihat ya mungkin ini jalannya kali ya. Jalan doa gue bakalan tergabul mungkin bisa jadi dari sini dulu gitu. Gue selalu berpositif thinking gitu. Maksudnya ya gue dulu waktu belum punya motor nih, gue jalan kaki jauhnya tuh dari bola kapal ke rumah gue. Jadi bola kapal ke rumah gue nggak tahu tuh bola kapal. Ya pak, gue jelasin. Kayak seolah gue dan penonton tuh tahu rumah. Pokoknya gue langsung ngomong tadi nggak tahu. Iya, bola kapal. Tolong elaborasi pakai bahasa manusia. Bukalapak. Itu mah beda. Iya beda ya. Mas. Jadi bola kapal ke rumah gue itu jaraknya sekitar ya 5 kiloan. 3 bisa kiloan. 5 kilo, gue lari biasanya setengah Ya lo lari, gue jalan. Gue jalan kaki tuh nggak punya motor. Nah sepanjang jalan kaki itu gue ngeliat rumah-rumah gede gitu kan. Gue kapan ya bisa punya rumah kayak gitu ya? Ya mungkin saat itu doa gue baru terjawab hari ini. Dan rumah lo gede sekarang? Ya alhamdulillah bisa tingkat, bisa bangun dak gitu lah. Gila! Menurut gue sih dengan hal yang sudah lu lalui, lu layak untuk bersombong sih. Iya. Sombong aja. Rumah gue gede, rumah gue 2 lantai, 3 lantai. Nggak masalah menurut gue sih. Kalau ada yang nyinyir bilangnya iya, lo katain aja. Karena dia nggak tahu penderitaan lu sebelumnya. Iya. nggak usah peduli. Netizen Iya. Oke. Ya tapi ya itulah maksudnya ya itulah mungkin ini doa-doa gue bakal tergabul setelah melewati proses ini dulu ini. Dan proses itu pun itu selalu jadi reminder buat gue untuk selalu bersyukur gitu. Oke. Ketika gue ngelihat orang yang gue pernah nih kayaknya orang dulu kayak gue nih. Oke. Gue bersyukur, oh alhamdulillah gue sekarang udah di posisi ini. Gue dulu kayak mereka gitu kan. Berarti bisa dibilang sebuah kesuksesan atau apapun itu dari segi sukses materi, keikhlasan apa segala macam, setiap orang tuh bisa ya. Bisa. Asal dia mau apa enggak. Iya. Oke. Iya. Iya. Dan kemauan itu harus dipush, jangan sampai mau gara-gara ada pressure. Karena orang kan mau gara-gara pressure ya. Kemauan itu harus lepas gitu, nggak ada dari pressure. diri lo ya, bukan dari orang lain berarti dari ya. diri kita sendiri. Kemauan pun harus lepas dari diri lo sendiri gitu. Kadang-kadang orang karena terhimpit jadinya mau gitu kan. Iya. Kayak misalnya terhimpit, nggak punya duit jadi mau minjem duit. Contohnya. wow, solutif banget sih itu tapi. Gue kira kayak mau kerja. Solutif itu Iya, solutif. iya. Boleh. Dan sekarang lo masih, adik-adik lo masih tinggal bareng lo semua ya? Masih tinggal bareng gua. Oke. Di rumah yang besar itu. Di rumah yang besar itu. Tunggu deh. Apa kebahagiaan lo saat ini ketika melihat adik-adik lo sekarang yang bisa hidup layak lah ibaratnya. Dan itu kan gue bisa bilang itu tidak bisa terlepas dari keringat dan kerja keras lo kan. Nah apa yang bikin lo, wah gue bangga nih sama diri gue bisa ngapain gitu. Kebahagiaan gue ngeliat adik gue udah sarjana. Yang nomor 2 tiga-tiganya sarjana? Enggak, yang paling bontot kuliah. Baru masuk kuliah. Yang nomor 2, nomor 3 sarjana, nomor 4 yang baru mau kuliah. Sementara gue SMA. Shit. Gila, lu mau ibaratnya apa ya? Lu mengorbankan diri lu demi orang lain. Iya. Ya demi adik gue sendiri, bukan orang lain kan. Adik gue sendiri. Iya. Ya ada lu orang lain. Adik lu kan orang lain dong. Nggak mungkin. Jangan-jangan selama ini yang tadi lu ceritain ada diri lu ya? Jangan-jangan lu adik-adikan nih. Adik ketemu gede. Iya, adik ketemu gede. Enggak, adik gue sendiri. Dan lu pas berarti wisuda apa segala macam lu datang? Ya gue datang. Ya iyalah datang lah, masa nggak datang? Enggak, maksud gua biasanya kan ditemenin sama orang tuanya. Iya, ini ditemenin sama abangnya. Iya. Lu Proud lah, bangga lah lo ngeliat. Iya bangga lah. Lo nanti kalau punya anak lo udah wisuda sebangga itu kira-kira. Walaupun sebatas adik sama abang ya. Cuman mungkin ketika lo jadi orang tua lebih bangga. Dan mungkin gue pun abang adik aja bangganya segitu loh. Gimana nanti lo anaknya langsung gitu. Gitu. Makanya
Mungkin ini kebanyakan anak-anak yang udah kuliahnya berantakan mungkin nggak ngerasain perjuangan orang tua kali. Nah itu gue mau bilang, maksud gue di sini berarti secara nggak langsung buat yang nonton juga dan buat siapapun itu ya. Penting ya untuk menyelesaikan kuliah itu bukan hanya sekedar formalitas Iya. sebenarnya. Di balik itu banyak kerja keras orang tua lo yang lo nggak tahu untuk nguliahin lo sampai kelar. Oke, hal apa yang udah lo lakuin yang itu paling gila banget demi keberlangsungan hidup keluarga lo? Yang sampai sekarang adik-adik lo belum tahu. Apa ya? Semuanya gua kasih tahu sih, gua nggak ada. Okay. Nggak ada yang ditutupin. Kalau soal ini ya, kalau soal pengeluaran apa segala macam gua kasih tahu gitu. Nggak ada. Gua berusaha untuk nggak ada yang ditutupin gitu. Oke. Karena Pemasukan juga lo kasih kalau tahu. pemasukan gua tutupin, kalau untuk pengeluaran gua soalnya kan lu pengedar kan. bisa dibajakan ya. Ini sebaiknya emang nggak tahu ya. Iya, sebaiknya. Tapi kalau pengeluaran terbuka, Pengeluaran ya kasih tahu. pemasukan Kalau pemasukan enggak. Gue paham gue. Tapi ada gak momen paling lo kesel sama adik lo tau? Kayak, lo gila lo udah gue biayain tapi lo kayak gini tuh ada? Ada. Jadi adik gua tuh yang paling bontot yang bader, Pak. Bader nih bahasa Bekasinya Brother kan brother. Bader. Oh, brother. Gue kira adek gue tuh brother. Bahasa Bekasi nih, Bahasa Bader. Bekasinya Bahasa bader. Bekasi. Karena Bekasi tuh emang doyan bikin bahasa baru ya. Bagian. Iya, apaan lo Aduh, nyebut bagian tahu apa bagian? Apa emang? Bagian nyosolnya gua doang. Gue gak tau. Bagian tuh biarin. Oh. Iya. Let it go. Biarin. Iya. Jadi apa nih momen yang? Adik gua tuh SMP bader banget. Sampai-sampai dia pernah minjem motor temennya. Temannya motornya waktu itu motor batangan lah. Baru Motor batangan tuh gimana, Bro? Motor laki. Batangan soalnya kan. Gue lupa mereknya apa. Oh. Lu nggak tahu motor? Oke. Kan ada Motor batangan. Motor BP. batangan. Jadi nggak ada surat-suratnya. Gua ada. Bukan nggak ada. Oh iya. Honda Verza lah kan batangan tuh. Iya. Waktu itu pas minjem dihipnotis sama orang. Ade lu. Iya. Jadi hilang tuh motor. Nah dihipnotis jadi orangnya nyamperin adek gua bilang, Dek anterin saya ketemu istri saya dong. Katanya hipnotis gitu. Nah, terus Tadinya adek gua udah nolak. Oh saya mau pulangin motor saya ke teman saya karena ini bukan motor saya. Kata adek gua gitu. Enggak bentar doang dek gitu. Ya udah Pak bentar aja ya. Pas diboncengin muter balik diturunin ke satu tempat yang sepi, nggak jauh sih dari rumah. Sekitar 8 gang lah dari rumah. Emang itu gangnya gang sepi. Ditinggalin di situ, bapak-bapaknya bawa galon isi ini penuh. galonnya dari mana nih kok tiba-tiba? Karena pada saat ketemu adik gue dia bawa galon. Oh. Dia bilang katanya, Dek bentar ya di sini dulu, saya titip galon ya, saya mau teleponan dulu sama istri saya di sana gitu. Pas udah agak jauh, teleponan tuh, adik gue masih ngeliat, oh udah teleponan. Balik lagi, Dek istrinya ternyata di sana. Saya bisa boleh minjem motornya nggak? Oh, modusnya kayak gitu. Iya, dibawa dah tuh motornya. Galonnya ditinggal. Ibaratnya galon tuker motor jadinya. abis itu galonnya dijual. Kakak, abis itu adek gue merenung aja kan, disamperin ibu-ibu. Kenapa dek? Enggak, motor teman saya diambil sama orang lah. Suruh pulang, kasih minum, suruh pulang adek gue. Dan itu lo gantiin motornya gitu? Ganti, 13 juta. Langsung? Gue 10 juta. Separuh-separuh gue sama tante gue. Oh yang sering lo ceritain. Iya, adiknya nyokap. Gue paru-paruan. Ya dari situlah. Itu Ya, tapi ini kan musibah mungkin lah ya. musibah dan Ada maksudnya nggak yang kelakuan ade lu yang mungkin Maksudnya tidak melibatkan orang lain, misalnya kayak adik lu sendiri murni gitu. bandel Oh gitu? ada bandel, adik gue ngerokok, gue nggak ngerokok ya. Adik gue SMP aja udah ngerokok, gue ngegepin di lemari dia. Nih Lintingan? bukan, Gitu. Kokain gila. ini rokok siapa nih? Rokok teman mas, ya, numpang naro. Mana ada rokok numpang naro? Ada tuh baik loh itu sebenarnya. Orang nitip galonnya jadi itu, ini lagi rokok. Ini galau tuker motor ya. Iya. Ya udah dari situ, gue pernah ngegepin adik gue ngerokok. Karena kan gue bisa ngelarang dia ngerokok, karena gue nggak ngerokok. Iya, betul. Kecuali Dan- kalau gue posisi gue ngerokok. Dan pertama, ini mungkin takutnya orang, kok lo ngelarang-larang, pertama dia masih kecil. Masih SMP, iya. Duit masih dari Dari lo. gua. Dan lo berhak untuk melarang gitu. Iya, gitu. Ya dari situ lah. Tapi setelah itu adik gua SMA masih pesantren nih. SMP bader. Heeh. SMA masuk pesantren, dari situ dia mulai sadar. Mulai sadar Mulai. kalau Kalau ngerokok Mendingan- jangan depan lo. mendingan bandel aja. Oke. Gitu. Tapi menyelesaikan konflik dengan adik-adik lu gimana? Gue biasanya ngomong langsung.
Oh, lu nggak pernah nunda Nggak. atau apa? Mas mau ngomong ya gitu. Langsung gua ngomong berdua. Video call. Kagak langsung. Kan rumah lu 2 lantai. Iya. Lantai kedua rumah, lantai Lu pertama pengen anak. di rumah lu kalau ngambil GoFood naik Gojek nggak? Iya. Iya, saking Kan jauhnya. gua- Saking jauh ya. Enggak, elunya. Kalau GoFood naik ke Grab car nggak mungkin kan? Elunya naik Gojek nggak buat ke depan? Oh iya, ngambil. naik. Saking jauhnya. Saking luasnya. Soalnya waktu itu ada di Instagram. Iya, iya, iya. Oh, ada. Dan dari TikTok kan itu Iya, kan. dari TikTok. Oh, oke. Jadi lu kalau ada konflik diselesaikan langsung. Iya. Dan itu kalau misalnya konflik sama yang cewek gimana? Kan beda dong treatmentnya. dong. Konflik sama yang cewek. Adik lu yang cewek. Oh ya gua ajak ngobrol juga sama. Oh, oke. Atau gua ajak ngobrol berdua gitu kan. Misalnya gua sama adik gua yang cewek. gitu. Ngajak pacarnya nggak? Kalau misalnya konflik sama pacarnya, gua ajak pacarnya. Gua ajak Lu ngobrol berdua. Duduk bertiga. Duduk bertiga. Ah, oke. Lu pukul nggak? Hah? Lu pukul nggak? Di situ enggak. Oh. Di luar ya. Di Bandung pukul. Bandung. Di Bandung. Gitu. Gua selalu nggak mau mendem-mendem apa yang pengen gua omongin antar. Takut iya, setuju gua. Gue mau kalau misalnya ada masalah ya udahlah nggak usah tutupin, clear sekarang. Mungkin ini karena posisinya keluarga lu juga kan, kayak lu tinggal serumah, lu akan ketemu terus. Iya. Mungkin kalau sama temen lu Beda mendem lagi, mungkin beda nggak lagi, masalah. iya. Tapi kalau Itulah di mana gue memposisikan sebagai bapaknya adik gue kan. Iya. Disitulah posisi gue sebagai bapak gitu. Tapi menurut gue emang komunikasi penting banget sih Iya. di keluarga ya. Iya, apalagi dengan kondisi yang seperti ini Iya. ya. Ini kan kondisi yang cukup dibilang butuh tantangan tersendiri lah. Iya. Butuh tantangan tersendiri. Maksudnya kondisi yang terdapat tantangan tersendiri, bukan butuh tantangan dong. Iya, saya saking speechless ya. Harusnya kalau speechless nggak ngomong ya. Iya. Tapi kenapa? Aduh, saya speechless. Oke, Mending ini daripada cashless. mungkin ini Apa? kali ya, kayak ada orang-orang di luar sana yang mungkin lagi struggle sama posisi hidupnya. Iya. Kalau lu kan sekarang posisinya udah bisa bercerita, mungkin dulu lu pasti merasa lu adalah orang yang paling sial, mungkin ya, gue nggak tahu, maybe. Iya. Tapi ternyata setelah sekarang lu melihat, pasti lu merasa ke belakang tuh kayak, oh ternyata nggak seburuk itu ya. Gitu. Nah, apa hal yang pengen lu sampaikan ke mungkin ada orang-orang di luar sana yang lagi mengalami fase, yaitu dia lagi terpuruk gitu, dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling sial. Nah, apa tuh kata-kata yang pengen lu sampaikan sebagai orang yang udah pernah kasarannya kayak alumni menurut gue yang Iya, iya. Ya, mungkin orang-orang yang sekarang masih di bottom point, ya, titik terendah ya. Karena Coba diartiin doang. Gue tambahin titik terendah ya. percayalah kamu akan tetap ada di bottom point. Iya. Kamu nggak akan kemana-mana. Iya. Kamu akan tetap di bottom point aja. Ya maksudnya orang-orang yang pernah yang sekarang lagi berada di titik terendah. Bottom point. Ada suara cewek lagi. Ya? Iya. Yang penting bersyukur aja lah. Bersyukur. Iya, Maksudnya masih banyak kehidupan yang lebih buruk dari lo. Gue pun saat itu juga masih gue masih bersyukur gitu. Maksudnya gue ngeluh juga percuma gitu. Tapi kalau gue bersyukur, rezekinya ntar ada. Dan lu nggak hanya sekedar bersyukur, tapi lu do something kan? Ya, do something gitu. Iya. Wow. Maksudnya lo ngeluh nggak ada hasilnya, tapi lo bersyukur nggak mungkin nggak ada hasilnya kan? Yang mending lo kan dua pilihan. Lo ketika dapat musibah, lo bersyukur apa lo ngeluh? Jadi berarti yang penting adalah attitude kita menghadapi problem itu. Iya. Ya. Mau lu kampret-kampretin atau mau lu ya udahlah gitu. Iya. Maybe ya. Dan sekarang pencapaian yang bisa bikin lu bangga apa? Yang bisa bikin gue bangga Yang ya. kayak, wah ternyata gue bisa nih. Selain dari yang tadi ceritain ya, tadi kan adik lu sekolah, kuliah, apa segala macam. Pasti kan ada momen dimana lu sendirian di rumah minum kopi, terus minum kopi hitam yang nggak pakai gula itu, terus kayak, wah Gue nggak pakai gula nih. iya ternyata gue bisa ya gitu tuh. Ya itu tadi gue kan selama nggak punya motor yang ngeliat rumah-rumah yang tinggi-tinggi gitu, gue kapan bisa punya rumah kayak gitu. Terus gue ngopi di balkon gitu kan. Dan sekarang alhamdulillah gue bisa ngopi di balkon. Yang dulu ya Yang dulu. sebagai bayangan lu doang. Dan sekarang, ya. iya sekarang ya dulu kan anggapannya mana mungkin sih gue bisa punya rumah segede gitu. Iya. Ya tapi ternyata kita nggak tahu jawaban doa baru dikabulkan 8 tahun kemudian, kita nggak tahu kan. Ya. Oke, terakhir dari gue nih. Apa? Seandainya lu ada, walaupun ini mungkin udah nggak mungkin gitu. Seandainya lu bisa mengungkapkan sesuatu ke orang tua lu, apa yang pengen lu ucapin atau sampein? Ya apa ya? Waduh, serius. Kayaknya bagian paling jokes tau man, enggak sedih. Ya buat orang tua gue mungkin apa yang gue lakuin mungkin nggak begitu banyak ya, nggak sepadan sama apa yang mereka lakuin. Tapi bagi gue
gue berusaha untuk terus menjadi contoh baik lah buat adik-adik gue, supaya adik-adik gue bisa lebih baik dari gue gitu. Entah itu secara pendidikan, entah itu secara kehidupannya gitu kan. Misalnya abangnya begini, mungkin adiknya bisa lebih baik gitu. Yang jelas yang penting masih bisa bersyukur lah. Masih banyak kok di sana yang punya orang tua tapi kondisi anak-anaknya berantakan. Kondisi anak-anaknya ibaratnya pada ngeremehin orang tuanya gitu. Sementara gue yang punya orang tua masih bisa bertahan gitu. Bahkan masih bisa nyekolahin adik-adik gue gitu. Yang penting itu sih. Untung gue pakai kacamata ya, jadi nggak kelihatan sedih. Iya, tadi gue lihat dari sini nih, wah udah mulai sedih, kaki digoyang-goyangin, ya kan. Ya udahlah, siapa tahu nih ada yang nonton, kalian berbangga lah punya abang kayak Brian, dan buat teman-temannya Brian yang selama ini ngeliat di media sosial bercandaan apa segala macam, ternyata baru ketahuan sekarang lah. Ya kan gue pernah bikin postingan, don't judge people by their social media kan. Iya. Jangan lo ngejudge orang dari sosial medianya. Nggak selalu orang yang jalan kemana-mana, traveling kemana-mana duitnya banyak, nggak juga. Nggak selalu gue yang foto nggak jelas, aneh-aneh, gue nggak punya masalah dalam hidup gue dulunya, nggak juga gitu. Gue sih dari tadi banyak diem ya, karena gue tidak menyangka ini arahnya akan kesini. Iya. Dari awal tadi gue udah bilang, Kasino tuh udah sama sekali tidak ter-expect. Gue kalau udah sensitif gini, gue mendingan gak usah ngomong. Takut salah. Ya udahlah, sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you.